Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Ajari Aku Islam pada level yang pertama di materi hadis. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan hadis yang berkaitan dengan berbicara baik dan wajah berseri. Dalam hadis yang kedua ini, insya Allah kita membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana hadis yang berkaitan dengan keutamaan berwajah manis dan berseri-seri di hadapan saudara seiman. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqan. Rawahu Muslim. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perawi hadis ini adalah sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini adalah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kisah kezuhudan beliau. Dan beliau pula ini adalah sahabat yang berasal dari Makkah, atau disebut juga sebagai orang-orang muhajirin yang berhijrah di awal-awal Islam ke kota Madinah. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam sejak awal, dan kisah-kisah hidup beliau sebenarnya sangat banyak sekali. Dan beliau ini meninggal dunia sekitar tahun ke-32 Hijrah, yaitu pada masa sekitar kekhilafaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Dzar radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kisah-kisah kebaikan, kezuhudan dan kemuliaan agamanya. Hadis ini secara umum memberikan kepada kita tuntunan bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia tidak meremehkan kebaikan apapun. Dan yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kebaikan dalam pandangan syariat. Dia adalah sesuatu yang baik untuk dikerjakan. Karena boleh jadi ada sesuatu yang mungkin dalam pandangan manusia itu baik, tetapi sebenarnya dalam timbangan syariat itu sebenarnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian yang kedua, dari hadis ini secara umum mengandung makna bahwa apabila seorang muslim bertemu dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya, dengan saudara-saudara seimannya, ya, sebagaimana dalam perkataan Imam Al-Munawi rahimahullahu taala terhadap makna hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan saudaranya adalah saudara seimannya atau saudara seislamnya. Dan hendaklah mereka itu ketika bertemu dengan mereka itu, dengan teman-temannya, saudaranya, kerabatnya, handai tolannya yang seimannya, hendaklah dalam keadaan berseri-seri, bergembira. Senyuman dari lahir seseorang menunjukkan biasanya sifat batin dia. Senyuman seseorang biasanya menggambarkan ungkapan
hati sanubari dia yang paling dalam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabashirah. Pada hari itu, hari kiamat kelak nanti, wajah orang-orang beriman itu berseri-seri, mereka tertawa dan bergembira ria. Disebabkan karena keimanan dan amalan soleh yang pernah dilakukan selama di dunia. Kemudian wajah yang berseri-seri dan senyuman yang diberikan kepada saudara seiman kita itu menunjukkan bahwa dia ikhlas dan punya rasa cinta dan kasih sayang terhadap saudara-saudara, kerabat-kerabat, teman-temannya yang berada di sekitarnya. Dan ini menunjukkan kemuliaan dan keindahan Islam. Islam mengakui dan menerima serta menyetujui hal-hal yang baik dari tabiat-tabiat manusia yang bisa menimbulkan kelanggengan di antara manusia. Senada dengan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu bagimu adalah sedekah. Jadi seseorang yang memberikan senyuman kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, itu adalah suatu bentuk sedekah. Sedekah baginya. Subhanallah, betapa indahnya Islam, betapa mulianya Islam. Dinukilkan perkataan Ibnu Battal rahimahullah bahwasanya dalam pertemuan dengan manusia dengan wajah yang tersenyum dan berseri-seri adalah di antara akhlak nubuwah, akhlak kenabian. Di mana akhlak yang mulia ini menghilangkan sifat takabbur dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara manusia. Oleh karena itu, ini adalah suatu akhlak yang sangat mulia, yang sangat patut untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada di antara faedah yang dapat kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekalipun sesuatu yang dianggap ringan. Jadi mungkin wajah yang berseri-seri atau tersenyum itu mungkin sesuatu yang dipandang ringan oleh sebahagian manusia, namun dia adalah sesuatu yang memberikan manfaat yang sangat besar. Boleh jadi menumbuhkan rasa cinta di kalangan manusia dan di kalangan orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, menggunakan kelembutan dan keceriaan ketika bersama teman-teman. Karena begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ada anjuran untuk menguatkan hal-hal yang dapat menumbuhkan ikatan persaudaraan di antara umat Islam, yaitu tersenyum dan wajah yang berseri-seri. Ini di antara salah satu faktor yang dapat menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara umat Islam. Kemudian yang terakhir adalah keceriaan, kegembiraan di hadapan saudara-saudara kita adalah salah satu di antara kebaikan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengamalkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita termasuk orang-orang yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara umat Islam, di antara orang-orang beriman, sehingga kelak kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu kita
dan termasuk orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.